penyakit hati di dalam diri seseorang ada dua secara garis besar. Ada penyakit yang karena syahwat, ada penyakit yang karena syubhat. Penyakit yang karena syubhat ini obatnya ilmu, karena ini kerancuan berpikir. Dan tatkala orang kena penyakit syubhat, ini adalah penyakit bagaikan perangkap yang sulit seseorang untuk keluar dari perangkap tersebut. Seperti misalnya, orang sudah terlanjur kena syubhat bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Antum yakinkan bolak-balik, masa Allah Subhanahu wa ta'ala punya anak, masa Allah demikian dan demikian. Kalau seandainya Nabi Isa dianggap anak Tuhan gara-gara dia hanya terlahir dari seorang ibu, bagaimana dengan Nabi Adam? Terus kita katakan demikian, tapi karena syubhat sudah bercokol di kepala dia, tidak semudah itu keluar. Nah, itu syubhat. Ada lagi namanya penyakit syahwat, dan inilah yang sedang kita bicarakan, yaitu seseorang menuruti apa saja yang dia inginkan, namanya syahwat. Dan dua penyakit ini, itu kata para ulama, diterapi dengan 3 cara. Yang pertama, taqwiyatul qulub, hatinya itu diberikan kekuatan. Kasusnya sama persis seperti seseorang yang badannya sakit. Tatkala seseorang yang sakit, maka dokter nanti akan memberikan nasihat kepada pasien tersebut, ini makan vitamin ini, makan obat ini, istirahat yang cukup, makan yang cukup. Persis seperti itulah hati. Hati juga butuh suplemen. Apa suplemennya? Ilmu. Karena ilmu itu ya iman. Seseorang yang menghadiri majelis ilmu itu adalah upaya dia untuk meningkatkan keimanan. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengatakan, halumma nu'minu sa'atan. Ayo kita beriman sebentar. Maksudnya bahas ilmu sebentar. Artinya majelis ilmu, seseorang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ilmu, itu adalah bentuk upaya menguatkan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala mendorong dan memotivasi seorang hamba untuk belajar agama. Kalau tidak sempat nih belajar agama, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala khutbah Jumat. Perhatian agama kita terhadap kondisi hati manusia itu perlu kuat, jangan lemah. Badan yang lemah, imunnya lemah, mudah kena penyakit. Tapi kalau imunnya kuat, sulit kena penyakit. Nah, demikian hati. Kalau hati itu kuat, diisi dengan suplemen berupa ilmu, kuat deh. Nah, kuat tidaknya ilmu ini mengisi hati seseorang tergantung keseriusan, tergantung tadabbur dia saat di majelis ilmu. Semakin dia serius, semakin dia khusyuk dalam belajar, maka kondisi hatinya pun semakin menjadi kuat. Makanya tatkala dia menghadapi masalah, dia tahu. Kita lihat orang-orang awam, tatkala musibah menimpa mereka, kadang-kadang musibah itu kita anggap kecil, tapi Masya Allah, bukan cuma takdirnya, bukan cuma kondisi yang dicela, Allah Subhanahu wa taala dicela oleh mereka. Nah, kemudian yang kedua, kiat supaya hati itu jadi sehat, jadi kuat, yaitu menghindari pantangan. Sama seperti orang sakit. Bapak sakitnya ini, pantangannya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Kalau dilanggar pantangan ini, sakit lagi. Nah, kira-kira apa pantangannya kita? Tatkala seseorang maksiat, maka dia melanggar pantangan hatinya jadi sehat. Dan sifat dari maksiat, biasanya kalau seseorang melakukan maksiat, dia akan melakukan maksiat berikutnya. Kemudian kiat yang ketiga adalah seseorang membasmi atau menghancurkan titik yang menjadi sumber penyakit. Sel mano yang jadi penyakit, minum obat ini. Kalau bahasa kita apa? Tobat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhhibna sayiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus catatan atau menghapus dosa. Apa? Tobat.